Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Mahfuz Arif, NIM 1501865. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat terkait ujian akhir semester struktur 2 oleh Bapak Erwin Lim. Nah, video ini juga merupakan bagian dari ujian tersebut, di mana ujian tersebut terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu ujian tertulis yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei kemarin, dan video ini merupakan bagian dari ujian keduanya yaitu rekaman video penjelasan. Oke. Selanjutnya, yang pertama-tama kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini pada soal pertama itu merupakan soal teori. Nah, pada soal 1A ditanyakan, apa yang dimaksud dengan bangunan shear building? Asumsi apakah yang digunakan untuk mereduksi degree of freedom-nya dan berikan ilustrasinya. Oke. Nah, pada jawaban untuk soal nomor 1 bagian A, itu bangunan shear building merupakan suatu bangunan yang mana lantai atau balok dari bangunan tersebut itu dianggap kaku tak berhingga, sehingga akan timbul beberapa asumsi. Nah, yang pertama yaitu apabila diberikan gaya atau perpindahan sebesar nilai P dari kiri ke kanan, itu akan menimbulkan gaya atau perpindahan U1 dan U4 dengan arah yang sama dan dengan nilai yang sama pula, sehingga dapat disimbolkan dengan bentuk V. Nah, ini dapat bernilai sama. Kemudian, selain itu, asumsi lainnya yaitu deformasi aksial, yang mana pada struktur ini merupakan U2 dan U5 itu dapat diabaikan karena nilainya itu sangatlah kecil. Nah, dari asumsi-asumsi tersebut, maka dapat kita gunakan untuk mereduksi degree of freedom-nya, yang mana seharusnya akan ada 3 DOF pada tiap titik, sehingga pada struktur ini akan ada 6 DOF, di mana ada U1, U2, U3, U4, U5, U6. Nah, dengan asumsi tadi, maka akan menjadi 3 DOF saja, yaitu seperti ilustrasi ini, di mana ada terdapat V yang mana V ini merupakan nilai dari U1 dan U4 yang bernilai sama. Kemudian ada θ1 dan θ2, di mana θ1 ini merupakan rotasi dari U3 dan θ2 ini merupakan rotasi dari U6. Oke, untuk soal 1 bagian A selesai. Selanjutnya ada soal bagian B, di mana di sini ditanyakan apa yang Anda ketahui mengenai shape function dan berikan ilustrasinya. Nah, untuk soal bagian B ini terkait shape function. Nah, di sini shape function itu merupakan fungsi persamaan yang menunjukkan perpindahan dari suatu elemen. Nah, dari shape function ini tuh sebenarnya terdapat dua penyelesaian, yaitu pertama solusi eksak dan yang kedua itu merupakan metode pendekatan. Nah, metode pendekatan ini yaitu diasumsikan terlebih dahulu untuk perpindahannya itu dapat berupa polinomial, trigonometrik ataupun logaritmik. Nah, dari persamaan tersebut akan didapatkan output hasil persamaannya, yang mana itu merupakan persamaan perpindahan pada tiap titik, di mana di sini disimbolkan sebagai N1 delta 1 tambah N2 delta 2 dan seterusnya hingga jumlah DOF yang ada, yaitu N, di mana dengan keterangan untuk delta yaitu perpindahan, N yaitu shape function, dan N adalah total DOF-nya. Nah, shape function ini merupakan suatu persamaan untuk perpindahan dari suatu elemen, misalnya pada contoh ilustrasi sebagai berikut, yaitu pada kasus aksial murni. Nah, shape function itu mewakili perpindahan dari sepanjang batang ini. Sepanjang batang ini akan ada perpindahan yang berubah-ubah tergantung dari persamaan dari shape function-nya. Sehingga untuk persamaannya dapat didapatkan yaitu U sama dengan N1 U1 tambah N2 U2, di mana N1 ini merupakan suatu bentuk persamaan polinomial kuadratik dan N2 juga merupakan polinomial kuadratik yang telah diasumsikan dengan metode pendekatan tadi, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, nilai N1 ini untuk titik 1 dan N2 untuk titik 2, di mana shape function ini seperti yang tadi dikatakan bahwa shape function merupakan persamaan untuk mengetahui perpindahan dari sepanjang batang ini. Oke, untuk nomor 1
Selesai. Oke, selanjutnya dilanjutkan pada soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu jika diketahui suatu struktur batang dengan pembebanan seperti gambar di bawah, seperti gambar ini, dengan berat terpusat 500 kN pada titik 1 seperti gambar, dan diketahui E dan A-nya sebagai berikut. Kemudian ditanya dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, ditanyakan perpindahan di titik 4. Namun pada soal ini dikoreksi akan ditanyakan pada titik 1, yaitu titik 1 ini, dan tentukan gaya aksial pada batang A, B, dan C. Oke. Untuk soal 2 ini, pertama-tama kita akan lihat dulu. Dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, dan dengan nilai E dan A yang diketahui, maka terlebih dahulu kita mencari panjang batang A, B, dan C, di mana panjang batang LA ini diperoleh dengan Pythagoras biasa dengan dimensi yang ada, yaitu kita melakukan akar dari 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat sehingga dapatkan 16 akar 2. Kemudian LB sebesar 16 meter dan LC dengan cara yang sama, Pythagoras biasa, dapatkan 20 meter. Selanjutnya untuk member A, itu terlebih dahulu kita cari nilai sin dan cos-nya, di mana hal ini merupakan soal yang agak serupa dengan yang terdapat pada diktat. Nah, seperti ini, kurang lebih sama gambarnya dengan angka yang berbeda. Nah, di sini tuh ya kita peroleh theta A sebagai berikut, yang ini, panjang LA yang ini. Kemudian untuk nilai dari U4 itu kita ubah ke sumbu lokal, di mana sumbu lokalnya untuk X itu pada sumbu ini ke arah sana dan sumbu Y ke arah sana. Sehingga untuk U4-nya itu kita dapat ubah menjadi U4 cos alpha agar menjadi sumbu lokal. Dan untuk V4-nya kita juga ubah ke bentuk sumbu lokal sehingga diperoleh V4 sin alpha dan dimasukkan ke persamaan epsilon berikut. Nah, untuk member A seperti itu, kemudian ini ditambahkan delta untuk menandakan bahwa itu merupakan perpindahan maya. Kemudian untuk member B lebih simpel karena sumbu lokalnya sama dengan sumbu global, maka langsung saja dituliskan sebagai V4 dibagi LB. Kemudian untuk member C kurang lebih sama dengan member A. Perlu diubah dulu ke bentuk sumbu lokalnya. Kemudian nilai sin theta B, cos theta B, sin theta C, dan cos theta C juga diperoleh dengan cara yang sama dengan sin theta A tadi, yaitu menggunakan trigonometri biasa, di mana untuk sin depan per samping, depan per miring, dan dimasukkan rumusnya sehingga didapatkan akar 2 per 2. Begitu juga untuk member B dan member C. Nah, dengan menggunakan prinsip kerja maya, itu yang pertama kita cari prinsip kerja dalam maya tersebut, di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma integral delta epsilon dikali sigma, kemudian terhadap delta V. Kan karena terdapat 3 member, maka akan disigmakan, dijumlahkan semuanya, sehingga dalam bentuk sebagai berikut, di mana sigma ini merupakan epsilon dikali dengan E, dan untuk volumenya merupakan luas dikalikan dengan panjang. Kemudian untuk tiap member dijumlahkan dan dimasukkan nilai-nilai tadi, di mana epsilon EA ini dengan persamaan yang tadi, dan yang ini dimasukkan semuanya, sehingga diperoleh hasil dari gaya dalam maya sebagai berikut, persamanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dicari untuk kerja luar maya, sehingga didapatkan delta U4 dikali 400 ditambah delta V4 dikali 300. Nah, nilai 400 dan 300 ini didapatkan dari seperti pada soal dapat kita lihat bahwa, nah, di sini terdapat 4 dan 3, di mana untuk pada sumbu horizontal itu akan kita kalikan dengan cos, dan untuk pada sumbu vertikal kita kalikan dengan sin, sehingga untuk nilainya didapatkan 400 dan 300. Nah, lanjut kepada pembahasan.
Untuk prinsip kerja maya itu kita ketahui bahwa gaya dalam harus sama dengan gaya luar. Nah, dari hasil yang didapatkan untuk gaya dalam tadi, itu kita buat sama dengan hasil yang kita dapatkan untuk gaya luar tadi. Sehingga persamaannya sebagai berikut. Untuk ininya dapat dicoret dan diperoleh dengan menggunakan bantuan solve kalkulator, kita dapatkan nilai U4 yaitu 0,336858 mm dan untuk V4 yaitu 0,091263 mm. Untuk soal A-nya sekian. Nah, kemudian untuk soal bagian B yaitu gaya aksial batang ABC. Nah, untuk gaya aksial batang ini dapat kita ketahui rumusnya yaitu F sama dengan sigma dikalikan dengan A. Nah, yang mana sigma ini merupakan epsilon A dikalikan dengan E dan A merupakan A. Oke. Nah, dari rumus tersebut, kemudian kita masukkan untuk nilai E-nya diketahui di soal, A-nya juga diketahui di soal, dan untuk epsilon A-nya kita dapatkan dari poin A tadi, yaitu nilai ini. Dengan memasukkan U4 dan V4 dan LA-nya, kemudian cos alfa A-nya juga, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk FA yaitu sebesar 401,3634 kN dan itu merupakan batang tarik. Kemudian untuk FB yaitu sebesar 171,1181 kN dan batang B juga merupakan batang tarik. Dan untuk yang FC didapatkan sebesar minus 193,6566 kN dan batang C merupakan batang tekan. Oke, sekian untuk nomor 2. Oke, selanjutnya pada nomor 3. Nah, nomor 3 ini diberikan suatu struktur dengan dua dov, yaitu θA dan θB seperti pada gambar. Seperti gambar ini. Kemudian, dengan menggunakan prinsip static condensation, kondenslah dov pada θA, sehingga dov yang tertinggal hanya θB. Setelah itu, dengan menggunakan metode matriks kekakuan, carilah nilai θB. Kemudian gambarkan diagram geser dan momen, dan tunjukkan bahwa diagram sama seperti yang ada pada gambar sebelah kanan, yaitu gambar ini. Nah, kemudian pada soal bagian B, carilah nilai θA-nya. Oke, kita akan lanjutkan pada pengerjaannya. Nah, di sini terlebih dahulu kita meninjau gambarnya seperti ini, seperti pada soal. Kemudian untuk member AB itu nilai pada θ-nya akan dikondens sehingga menjadi 0, dan pada member BC itu menggunakan cara konvensional atau seperti cara biasa. Nah, sama-sama pada member AB. Nah, sama-sama kita gambarkan dulu seperti berikut dan diberikan penomoran, di mana pada tengah-tengah bentang itu terdapat beban sebesar 2P dan akan diberikan nomor yaitu 1, 2, 3, 4 seperti gambar ini. Kemudian untuk matriks kekakuannya dengan menggunakan matriks kekakuan yang pada umumnya yaitu 12E per L3, L pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian VA, θA, VB, θB itu akan sama dengan FA, momen A, FB, dan momen B. Namun karena pada member A ini akan dikondens pada θA, maka momen pada di A akan menjadi sama dengan 0. Sehingga untuk pada persamaan pada baris ini akan dibuat ulang untuk dalam bentuk sama dengan 0, yaitu ini. Sehingga didapatkan nilai θA yang baru yaitu sebagai berikut. Nah, yaitu min 3 per 2L kali VA tambah 3 per 2L kali VB dikurang setengah dari θB. Kemudian nilai θA ini disubstitusikan ke persamaan FA, FB, dan momen B. Sehingga nilainya persamaannya didapatkan sebagai berikut, yang ini. Kemudian untuk yang FB ini, kemudian yang untuk momen B yaitu ini. Kemudian dari hasil substitusi θA ke persamaan-persamaan tersebut, maka diperoleh matriks kekakuan dari struktur member AB yang telah dikondens sebagai berikut. Nah, ini adalah matriks kekakuannya. Nah, selanjutnya pada member AB ini terdapat beban yaitu sebesar 2P di tengah bentang. Nah, dengan menggunakan bantuan rumus yang ada pada diktat, itu
untuk seperti bentuk ini yang mana terdapat hinge di ujung sini karena telah dikondens, itu rumus momen untuk bagian B yaitu 3PL/16, tapi di sini di sini ada 2P sehingga akan menjadi 6PL/16 atau 3PL/8. Nah, dengan cara yang seperti biasa itu sigma momen pada titik B itu sama dengan 0, kemudian akan didapatkan VA sebesar 5/8P dan VB sebesar 11/8P. Kemudian akan dimasukkan ke matriks FF1, yaitu untuk titik pada vertikal A yaitu 5/8P, kemudian vertikal B itu 11/8P, kemudian pada momen B itu yaitu min 3PL/8. Nah, untuk penomorannya seperti yang ada pada gambar pertama tadi. Nah, yang seperti gambar ini, 1, 2, 3, 4-nya seperti pada gambar itu. Nah, selanjutnya untuk member BC. Nah, member BC ini tidak dikondens sehingga menggunakan cara seperti biasa untuk mencari matriks kekakuannya. Nah, diperoleh matriks kekakuan untuk member BC sebagai berikut dengan penomoran seperti pada gambar, di mana di sini kita berikan angka 24 dari yang tadi, kemudian diberikan 56. Seharusnya angka yang lebih kecil itu diberikan kepada vertikal dulu, baru rotasi, baru momennya. Namun pada pengerjaan kemarin mungkin terdapat sedikit kesalahan. Namun seharusnya yang diberikan terlebih dahulu itu untuk vertikalnya terlebih dahulu. Nah, karena beban yang ada pada batang BC ini merupakan beban yang merata yaitu sebesar P/L. Nah, kemudian dicari untuk F2-nya. Nah, dengan menggunakan rumus yang seperti biasa yaitu untuk VB dan VC itu WL/2. Nah, dimasukkan W-nya P/L kali L yaitu P/2 untuk VB dan VC-nya. Kemudian untuk θB dan θC-nya yaitu berkebalikan arah, sehingga untuk θC-nya menjadi minus, dan rumusnya itu WL/12 dan W-nya dimasukkan yaitu P/L sehingga dapatkan PL/12. Nah, kemudian dimasukkan ke matriks FF2 sehingga untuk vertikal di titik B yaitu 4P/2, kemudian momen di titik B yaitu PL/12 dan selanjutnya. Kemudian penomorannya sama dengan gambar ini. Nah, selanjutnya setelah dapatkan matriks kekakuan dan FF2, maka perlu dicari yaitu perpindahan atau D. Nah, namun sebelumnya untuk mencari D itu diperlukan yang namanya matriks assembly atau untuk struktur global. Nah, S ini diperoleh karena hanya terdapat satu DOF, yaitu pada titik 2 sesuai penomoran yang pertama. Nah, yang ini hanya terdapat satu DOF. Maka kita akan melihat matriks kekakuan struktur pada member A, B, dan member BC itu dijumlahkan untuk titik 2,2, yaitu untuk kekakuan AB yaitu yang ini, dan untuk kekakuan BC yaitu 2,2 yang ini. Nah, kemudian dijumlahkan dan didapatkan hasil yaitu sebagai berikut, yaitu 7 EI/L. Salah. Untuk yang matriks kekakuan AB yang ini. Namun yang ini. Karena di sini 3, 4, dan 2. Mohon maaf. Untuk yang AB yang ini. Namun untuk yang BC-nya sudah benar yang ini. Sehingga dapatkan matriks assembly-nya itu 7 EI/L. Nah, kemudian untuk PF-nya itu didapatkan dari FF1 dan FF2 tadi dengan titik yang sama yaitu 2 dijumlahkan. Untuk FF1 yaitu ini, kemudian untuk FF2 yaitu ini. Akan dijumlahkan sehingga hasilnya sebagai berikut yaitu min 7PL/24. Nah, karena pada soal ini tidak terdapat gaya luar pada titik ABC, maka join P-nya itu bernilai 0. Sehingga P min PF-nya itu bernilai 7PL/24.
Kemudian dicari nilai perpindahan D-nya dengan rumus P min PF sama dengan S dikali D. Dengan dibalikan S inverse dikali P min PF, maka diperoleh nilai D yaitu 1/24 PL kuadrat EI radian yang merupakan nilai dari θB. Jadi nilai θB-nya yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dicari gaya pada tiap member, yaitu FAB untuk member AB dan FBC untuk member BC. Nah, rumusnya sebagai berikut. FAB yaitu kekakuan AB dikali dengan VAB dan ditambah dengan FFAB, di mana kekakuan AB yaitu kekakuan yang didapatkan pada sebelumnya. Kemudian VAB itu hanya ada 0, 0 dan PL kuadrat per 24 EI karena hanya terdapat perpindahan pada titik θB saja, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Dan ditambah dengan FFAB yang merupakan nilai dari FF1. Nah, didapatkan hasil FAB-nya itu sebagai berikut. Yang mana jika digambarkan akan seperti ini. Untuk titik 3 yaitu di sini ke arah atas sebesar 3/4 P. Kemudian untuk titik 4 sebelah sini sebesar 5/4 P dan momennya minus PL/4 sehingga akan searah jarum jam. Member BC juga dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh matriks kekakuan struktur BC yaitu yang tadi, yang ini, dan VBC-nya hanya terdapat perpindahan pada titik 2 ini saja, titik ini, yaitu merupakan delta B dan ditambah dengan FFBC yang merupakan nilai dari FF2 yang telah diperoleh tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya dan diperoleh hasil FBC sebagai berikut, yaitu 3/4 P, kemudian untuk titik 2 PL/4, kemudian titik 5 P/4, dan untuk 6 momennya yaitu 0. Sehingga kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Untuk di titik 4 ke arah atas sebesar 3/4 P, kemudian akan ada momen pada titik 2 pada penomoran nomor 2 sebesar PL/4, karena dia positif maka dia akan berlawanan arah jarum jam ke arah sana. Dan untuk penomoran nomor 5 yaitu P/4 positif ke arah atas, dan untuk momen di titik C ini sebesar 0. Sehingga akan digambarkan diagram geser dan diagram momennya. Nah, pada diagram geser itu apabila batang tersebut atau struktur tersebut diputar searah jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Nah, di sini pada titik ini dia memutar balok searah jarum jam, maka nilainya bernilai positif. Dan pada titik ini dia berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif, yaitu min 5/4 P. Dan untuk ini terjadi penurunan itu dikarenakan terdapat beban sebesar 2P di tengah bentang. Dan selanjutnya untuk pada member BC, di sini pada titik B ini dia memutar ke arah jarum jam, searah jarum jam, sehingga akan bernilai positif 3/4 P, dan pada titik C itu akan memutar ke berlawanan arah jarum jam sehingga akan bernilai minus P/4. Nah, selanjutnya dia berbentuk linear seperti ini karena terdapat beban merata. Nah, untuk diagram momennya itu apabila dia menarik serat bawah itu akan bernilai positif, sehingga pada pada titik A di sini dia akan menarik serat bawah sehingga dia bernilai positif. Dan untuk titik B ini dia menarik serat atas sehingga akan bernilai negatif, yaitu min 1/4 PL. Nah, ini min 1/4 PL. Kemudian pada batang BC untuk titik B dia akan menarik serat bawah sehingga akan bernilai positif, dan titik C akan bernilai 0 seperti yang didapatkan tadi, yaitu ini 0. Nah, di sini terdapat titik puncak karena geser itu merupakan turunan dari momen, sehingga apabila nilai gesernya bernilai 0, maka momennya akan bernilai maksimum.
ataupun minimum seperti yang terdapat pada titik B ini. Nah, ini akan bernilai minimum. Dan juga pada titik ini, di mana di sini akan terdapat nilai maksimum. Nah, selanjutnya untuk soal B-nya akan ditanyakan besar nilai θ A. Nah, nilai θ ini diperoleh dari persamaan yang didapatkan pada soal A tadi, yaitu yang ini, di mana θ A itu merupakan min 3/2 LVA ditambah 3/2 LVB dikurang setengah θ B. Nah, dalam kasus ini VA dan VB-nya itu bernilai 0 karena merupakan perletakan sendi, sehingga langsung dimasukkan untuk angka θ B-nya yang diperoleh pada soal A tadi, yaitu PL kuadrat per 24 EI, dan dimasukkan ke rumus ini dan didapatkan untuk θ A-nya sebesar minus PL kuadrat per 48 EI. Nah, mungkin sekian untuk yang soal nomor 3. Nah, di sini ada sedikit pengecekan terhadap persamaan momen nomor 3 agar lebih yakin lagi dengan gambar yang diperoleh. Namun pada pengerjaannya tidak sempat dikerjakan untuk keseluruhan batang, hanya pada batang AB saja. Nah, ini dengan cara yang biasa untuk jarak 0 sampai L/2 dan L/2 sampai L. Nah, diperoleh hasil berikut untuk mengecek bahwa gambar ini tuh sudah sama. Nah, dan ternyata gambar yang diperoleh untuk diagram momen ini sudah menyerupai seperti pada soal. Nah, sudah menyerupai seperti pada gambar ini. Jadi mungkin untuk soal nomor 3 cukup sekian. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke soal nomor 4. Dengan menggunakan prinsip perpindahan maya seperti pada soal nomor 2 tadi, tentukan lanjutan di titik poin 1 yaitu di tengah batang ini. Kemudian gunakan persamaan kurva elastik yaitu V sama dengan V1 sin Px per L. Nah, digunakan juga persamaan yang sama untuk V untuk mayanya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, ini untuk nomor 4 tuh pertama-tama kan kita gambarkan terlebih dahulu, kemudian dibuat untuk persamaan V-nya seperti pada soal, dan untuk perpindahan maya juga seperti pada soal. Jadi rumusnya sama, namun ditambahkan delta karena dia merupakan bagian dari maya, perpindahan maya. Kemudian terlebih dahulu dicari nilai K atau kurvatur, di mana nilai K tersebut merupakan turunan 2 kali terhadap V, turunan 2 kali nilai V terhadap X, sehingga dapatkan sebagai berikut, yaitu min V1 Pi per L kuadrat dikali sin Px per L. Dan untuk perpindahan mayanya juga hanya ditambahkan delta di depannya. Kemudian dari prinsip kerja dalam maya, dapatkan yaitu dengan rumus berikut, yaitu integral 0 sampai 3L, karena panjang keseluruhannya yaitu 3L. Kemudian perpindahan maya dikalikan perpindahan yang aslinya, atau delta K dikali K dikali EI. Kemudian diselesaikan dengan integral seperti biasa dan diperoleh hasil prinsip kerja dalam maya sebagai berikut, yaitu 3i V pangkat 4 per 2L pangkat 3 kali delta V1 kali V1. Nah, kemudian untuk dari kerja luar maya didapatkan yaitu gaya luar dikalikan dengan perpindahan mayanya, sehingga dapatkan min P dikali dengan delta V1. Nah, prinsip kerja maya ini merupakan dari delta kerja maya luar sama dengan kerja dalam maya, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, dari hasil tadi yang kerja dalam maya sama dengan kerja luar maya, yaitu sebagai berikut, 3i Pi pangkat 4 per 2L pangkat 3, kemudian delta V1 kali V1 sama dengan min P kali delta V1, kemudian delta V1-nya dicoret, kemudian dapatkan nilai V1 yaitu min P1 di titik 1 dikalikan dengan 2L pangkat 3 per 3EI kali Pi pangkat 4. Nah, min ini menyatakan bahwa dia ke arahnya ke bawah. Oke, cukup sekian. Nah, sekian pengerjaan ujian akhir semester analisa struktur 2 yang telah saya kerjakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.